Oke, Bapak Ibu sekalian dari Review Wireless Pro dan teman-teman dari LPDP. Perkenalkan, kami dari tim Puslitbang BMKG akan menyampaikan paparan terkait usulan kegiatan riset yang terkait dengan radar cuaca. Perkenalkan, nama saya Erwin Makmur. Saya sehari sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Meteorologi. Saya mewakili dari teman-teman tim akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan usulan kami. Perkenalkan, kami adalah tim dari Puslitbang BMKG. Kemudian kami didukung oleh mitra kami dari LAPAN dan juga dari pihak swasta dari Labs 247. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat paham sekali bahwa di negara kita bahwa cuaca kita begitu unik sekali dan begitu kompleks, sehingga terkait untuk peringatan dini cuaca ekstrim itu dibutuhkan banyak sekali perlengkapan agar kita secara akurat bisa menginformasikan peringatan dini kepada para user. Dan salah satu tools yang sekarang sangat mumpuni sekali adalah radar cuaca. BMKG sendiri telah mempunyai jaringan radar cuaca hampir di seluruh Indonesia, tapi sampai hari ini dirasa masih belum cukup karena kondisi ideal kita adalah sebanyak 75 unit radar, dan itu pun belum nanti akan ditambahkan dengan radar-radar yang rusak yang dari 41 yang sebelumnya. Kemudian juga kita membutuhkan beberapa radar untuk jangkauan jarak pendek, kita namakan dengan radar X-band di sini. Dan sampai hari ini teknologi radar ini itu sama sekali belum dipunyai oleh Indonesia. Jadi ketika ketergantungan kita kepada luar negeri itu luar biasa sekali. Akhirnya berdampak kepada devisa kita yang luar biasa harus untuk membeli alat tersebut. Beserta juga maintenance-nya yang tidak secepat yang apa kita harapkan. Jadi ada beberapa peralatan kita itu kondisinya tidak beroperasi, tetapi menunggu perbaikannya membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Untuk beberapa tahun ke depan, jadi kebutuhan BMKG itu banyak sekali. Jadi ini adalah rencana BMKG selama 3 tahun ke depan. Jadi kebutuhannya luar biasa banyak. Kemudian ditambah dengan lokasi Indonesia yang banyak daerah topografi, sehingga radar X-band ini sangat dibutuhkan karena dia jangkaunya yang lebih pendek dibanding yang radar C-band. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari proposal ini adalah kita ingin mengembangkan teknologi radar cuaca non-polarimetric dan bersifat portable, karena portable ini akan kita gunakan untuk kegiatan yang sifatnya lebih dinamis untuk mendeteksi beberapa cuaca ekstrim di sekitar tempat-tempat yang harus kita jangkau dalam waktu yang cepat. Ya, dalam kegiatan riset ini kita membagi ada beberapa kekhususan dalam hal ini. Jadi yang pertama, kita akan mengembangkan dari sisi hardware-nya, artinya bagaimana fisik kemudian sampai dia beroperasi secara 247. Kemudian kita juga dilengkapi dengan software engineering-nya, artinya output dari hardware tadi kemudian ini harus ditampilkan sesuai dengan apa yang BMKG butuhkan. Kemudian juga di sini ada beberapa pengolahan data tingkat lanjut. Kemudian bagaimana memastikan bahwa radar ini berfungsi dengan baik, maka perlu kegiatan verifikasi, artinya kita menjadikan sebuah standar bahwa apa yang didetek oleh alat tersebut adalah sesuai dengan kondisi real dari atmosfernya tersebut. Kemudian kami juga membentuk sebuah tim, di sini adalah tim administrasi ya, untuk kedepannya mengurusi masalah HKI dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dari kegiatan ini di sini ada 3 lembaga yang akan bekerja sama, dalam hal ini BMKG sebagai pengusul, kemudian kita dibantu oleh LAPAN dan oleh Labs 247. Jadi dalam hal nanti pengembangan engineering ini akan dilakukan bersama-sama di 3 mitra ini. Kemudian begitupun untuk pengembangan software, kemudian sampai dengan data engineering. Kemudian untuk kegiatan verifikator
kegiatan ini akan dilaksanakan oleh BMKG dalam hal ini, karena BMKG nanti akan mengerahkan radar yang lain, radar existing, di mana radar existing nanti akan kita sandingkan dengan radar hasil rekayasa kita untuk beroperasi secara bareng-bareng, dan data nanti akan kita lakukan perbandingan. Itu kemudian data perbandingan tadi akan kita gunakan untuk memperbaiki dari output dari radar rekayasa yang nanti akan kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana roadmap kita ke depan dalam hal pengembangan radar ini? Radar ini adalah radar yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini bukan radar yang akan kita bangun dari nol, tidak. Ini radar ini sudah kita bangun dari tahun 2015, artinya sudah cukup lama, 5 tahun yang lalu. Jadi pada tahun 2015 kami dengan Labs 247 dengan dana dari BMKG itu pertama membangun platform yang sekarang platform itu yang akan kita upgrade menjadi platform yang lebih sempurna lagi. Kemudian di tahun 2016 kegiatan ini kami tidak bisa lanjutkan karena ada kendala dari pendanaan. Kemudian 2017 kita lanjutkan kembali dengan menyempurnakan beberapa komponen. Kemudian kita lebih memperbanyak dengan uji lapangannya. Kemudian pada tahun 2018 kami bekerja sama dengan mitra kami di Labs 247, itu alhamdulillah mendapatkan pendanaan dari PPTI ya untuk melanjutkan kegiatan rekayasa ini, dan kita sudah melengkapi radar ini dengan radar yang secara fisik itu hampir mendekati 70% dalam hal tujuan dari awalnya. Kemudian apa yang akan kami usulkan dalam kegiatan RISPRO ini? Selama 3 tahun ke depan, mulai tahun 2020, kita akan menyempurnakan sistem radar. Artinya nanti kegiatan detailnya akan kami sampaikan di slide berikutnya. Kemudian di 2021 kita terus lanjutkan dalam uji performansnya. Kemudian di tahun 2022 kita akan lebih banyak bergerak di pengembangan softwarenya. Dan hal ini adalah penambahan satu fitur di mana output dari radar tersebut bisa kita gunakan untuk pemodelan perakhiran cuaca maksimum 6 jam ke depan. Itu yang kita namakan dengan nowcasting. Kemudian dalam 10 tahun ke depan kita sudah mempunyai beberapa rencana, yang rencana ini sepertinya akan menjawab kebutuhan dari BMKG ke depan. Akan kami detailkan di slide berikutnya. Ibu sekalian, pada pengembangan tahap 1 tahun 2015 kami membangun kegiatan ini mulai dari nol sama sekali. Artinya baik dari platform kemudian desain itu adalah produksi dari anak negeri sendiri, di mana ini tidak mengambil teknologi dari luar. Artinya teknologi desain dari manufaktur ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, di mana tujuan kita adalah membuat radar yang sifatnya portable. Kemudian pada tahap keduanya kita banyak melakukan uji coba. Kemudian ada satu hal di sini adalah kita juga mengembangkan teknologi radom. Radom itu adalah sebuah kubah yang akan menutup radar tersebut, di mana untuk radom ini dia mempunyai spesifikasi yang juga cukup rumit sebenarnya, di mana kerja dari radar itu tidak akan terganggu oleh radom itu sendiri. Jadi dalam hal ini radom ini adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari radar tersebut. Kemudian pada tahun berikutnya kita melengkapi dengan alat angkutnya, artinya kita membuat sebuah kompartemen yang bisa untuk membawa alat tersebut, juga untuk pengolahan secara langsung di alat tersebut. Kemudian dari kegiatan radar ini kita sudah menghasilkan beberapa paper atau karya ilmiah yang sudah kita presentasikan di beberapa tempat, terutama khususnya di seminar yang sifatnya nasional dan juga internasional. Ibu sekalian, khususnya nanti untuk proposal yang akan datang, kami mengajukan kegiatan selama 3 tahun mulai dari tahun 2020 ini.
Di mana untuk tahun pertama ini kita fokus untuk mereview ulang radar yang sudah ada ini, karena dengan umur yang sudah cukup lama, alat ini perlu kita lakukan review ulang, kemudian kita perbaiki part-part yang rusak, kemudian berikutnya kita lakukan uji coba, dan sampai nanti pada tahun ketiga kita harapkan alat ini sudah bisa kita uji untuk operasional. Dan ini adalah kegiatan detailnya. Di sini ada kegiatan koordinasi, kegiatan survei, dan kemudian pekerjaan yang sifatnya kita lakukan di lab. Ibu sekalian, ini adalah rencana anggaran biaya, di mana biaya yang kita ajukan itu adalah dari LPDP, itu juga kami lengkapi dengan pendanaan dari internal, sehingga anggaran yang kami ajukan pada tahun pertama sekitar 849 juta rupiah. Kemudian tahun kedua di angka 900-an. Kemudian di tahun ketiga di angka sekitar 1 miliar. Mudah-mudahan pendanaan yang kita ajukan ini tidak mendapat gangguan dari perubahan nanti dari valuta asing nanti. Bapak-Ibu sekalian, target kita ke depannya adalah bahwa pada tahun pertama kita mendapatkan kondisi radar yang sudah kita perbaiki, sehingga baik hardware maupun softwarenya itu sudah bisa memenuhi minimal apa yang akan kita lakukan pada tahun kedua. Dimana pada tahun kedua nanti kita akan lebih banyak mengadakan uji coba di lapangan. Kemudian pada tahun ketiga, setelah kegiatan di lapangan cukup banyak mendapatkan data, maka di sini kita akan membuat software-software yang sifatnya lebih user friendly, sehingga baik nanti pengoperasian maupun dari troubleshootingnya itu sudah dilakukan dengan by system. Ibu sekalian, ini dari segi bisnis kanvasnya bahwa partner kita ada 3, dan nanti untuk pengembangan bisa jadi kita nanti akan melibatkan partner yang lain. Dan untuk aktivitasnya kita ada produksi, ada pengadaan, dan ada penjualan. Dan yang jelas nanti dalam hal usernya nanti yang akan dibidik dalam hasil radar tersebut adalah BMKG itu sendiri, kemudian ada Airnav, TNI, Kementerian Perhubungan, dan yang lain-lain. Jadi kita mengharapkan nanti radar ini ke depannya ini bisa layak produksi, kemudian dipergunakan secara luas di nasional, dan mungkin kita akan coba untuk tawarkan ke negara-negara tetangga kita seperti negara ASEAN. Ibu sekalian, ini rencana untuk 10 tahun ke depan. Kita sudah mempunyai gambaran bahwa pada 10 tahun ke depan ini kita akan memperbanyak radar kita, dan kita lakukan uji coba secara real di lapangan selama 24/7, selama 12 bulan, 365 hari. Kemudian kita terus akan mengembangkan pada prototipe berikutnya adalah versi keduanya, di mana versi kedua kita akan mencoba mengembangkan dengan sistem dual polarimetric. Artinya dia akan men-scan objek itu dalam kondisi 3D yang sekarang masih kondisi 2D. Oke, Bapak-Ibu sekalian, mungkin ini yang dapat kami tampilkan bahwa ini adalah bentuk fisik dari radar yang sudah ada. Ini kondisi beroperasi tanpa kita masukkan dalam radom. Tetapi kondisi seperti ini sudah bisa menghasilkan image dari radar cuaca. Tetapi kondisi ini kami perlu banyak sekali untuk kami tingkatkan lagi, karena khususnya untuk output yang hari ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dari operasional kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan mohon masukan dan saran dari tim reviewer. Mudah-mudahan kegiatan kami ini bisa kami lanjutkan untuk menghasilkan radar cuaca dalam negeri yang bisa memberikan peringatan dini yang secara akurat kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Sekian, terima kasih. Semoga paparan ini bisa menjelaskan secara lengkap dan komprehensif kepada Bapak Ibu reviewer. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.